Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahran mubarakan wa unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi dawil majdi wal irfan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya sekalian. Ma'asyiral hadirin, sidang pemirsa yang budiman, Ramadan merupakan bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Istimewa karena Ramadan memiliki sejumlah keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan pada umumnya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita yang masih diberi nikmat umur panjang dan kesehatan dan telah berjumpa dengan bulan istimewa ini menyia-nyiakan begitu saja segala fadilah dan keutamaan yang terdapat di dalamnya. Untuk meraih berbagai macam keutamaan Ramadan ini, kita bisa lihat umat muslim berlomba melaksanakan anjuran-anjuran ibadah di dalamnya. Mulai dari sholat tarawih yang terlihat padat di musola, di masjid-masjid, tadarus Al-Quran yang terdengar syiar di hampir setiap sudut kota dan desa, sedekah takjil yang biasanya banyak kita jumpai di pinggir-pinggir jalan, di masjid-masjid dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan untuk meraih keutamaan di bulan suci ini. Termasuk keutamaan itu adalah 3 kado istimewa di bulan suci Ramadan yang diberikan Allah kepada hambanya. Yang pertama yaitu rahmat, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kado yang kedua ampunan, maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kado ketiga yang terakhir adalah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, terbebas dari siksa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, Awalu syahra Ramadan rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhirahu itkum minan nar. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Memang meski hadis dhaif yang menjelaskan fadailul amal, keutamaan amal ibadah seperti keutamaan bulan puasa saat ini disampaikan ke publik dan diamalkan selagi tidak berkaitan tentang akidah dan hukum syariat seperti hukum sholat, puasa dan lain sebagainya, boleh disampaikan menurut para ulama. Kembali kita ke pembahasan 3 kado istimewa. Di bulan Ramadan, rahmat, ampunan, dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ramadan sebagai bulan rahmat. Mendapat rahmat hadirin atau kasih sayang Allah merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan sebisa mungkin seorang muslim meraihnya. Sebab peran rahmat Allah sangat besar bagi seorang hamba di akhirat kelak. Bisa jadi seorang merupakan hamba yang taat, rajin, ibadah dan lain sebagainya. Akan tetapi jika ia tidak mendapat rahmat Allah, maka ibadahnya tidak berarti, tidak berarti bahkan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Amalnya hanya sia-sia saja. Berkaitan dengan ini penting untuk kita simak. Di sebuah kisah diriwayatkan bahwa ada seorang hamba taat ibadah selama 500 tahun. Tapi ia masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini diriwayatkan Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Sekali waktu malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi nabinya, Allah memiliki seseorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah 500 tahun di atas gunung." Ringkas kisah, hamba orang itu memohon kepada Allah mencabut nyawanya dalam keadaan sujud, dan jasadnya tetap utuh sampai tiba hari kiamat. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Begitu di akhirat, Allah berkata, "Hambaku, engkau kumasukkan surga berkat rahmat." Hamba tersebut menyangka, bahkan seperti protes demo, yang membuatnya masuk surga adalah ibadahnya. Ratusan tahun itu kami beribadah, bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka punya hitung, setelah dihitung ternyata bobot rahmat Allah lebih besar daripada amal ibadah tersebut. Allah pun memerintahkan malaikat untuk memasukkannya ke dalam neraka. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, hamba itu sadar dan mau mengakui kesalahannya, memohon ampun kepada Allah bahwa rahmat Allah lebih besar, dan sebab itulah bisa membuatnya masuk ke dalam surga. Ia pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Semua kisah ini diterangkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Abu Laith As-Samarqandi. Kisah tersebut dipertegas dengan hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Budala ummati la yadkhulunal jannah bikasratis shalah wala syiyam, walakin yarhamhumullah ta'ala bisalamatis sudur wa sakhawatin nafs warahmah li jami'il muslimin." Artinya, para kekasih-kekasih Allah dari golongan kekasih wali abdal dari umatku tidak masuk surga karena banyaknya sholat ataupun puasa, melainkan karena Allah merahmati mereka, sebab hati yang bersih, sebab jiwa yang dermawan, sebab menyayangi setiap kaum muslimin. Demikian pentingnya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti kita memenduakan ibadah dengan alasan lebih utama mencari rahmat, karena justru dengan ibadah itulah kita menunjukkan ketaatan kepada Allah, sehingga menjadi faktor kita memperoleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kado yang kedua, Ramadan sebagai bulan ampunannya Allah. Kita tentu sering mendengar, membaca atau menyampaikan langsung
baik dalam kesempatan ceramah, tulisan di media massa ataupun di video-video yang tersebar di berbagai platform media sosial, bahwa Ramadan adalah bulan penuh ampunan, bulan maghfirah. Sudah barang tentu semua umat muslim ingin mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada salah satu doa yang khas dibaca dan dianjurkan dalam bulan suci ini adalah memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana salah satu doa yang masyhur berikut ini, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Artinya, wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun serta suka mengampuni, maka ampunilah aku. Doa di atas juga dianjurkan hadirin untuk dibaca pada tanggal-tanggal potensial terjadinya malam Lailatul Qadar, yaitu pada setiap tanggal ganjil di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Namun karena malam Lailatul Qadar juga memungkinkan terjadi pada tanggal kapan saja selama bulan Ramadan, maka doa tersebut juga dianjurkan dibaca, banyak dibaca sepanjang bulan puasa atau bulan Ramadan. Ini diterangkan di dalam kitab Abu Ishaq Asy-Syahraji At-Tanbih fi Fiqh Syafi'i. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan sebagai bulan meraih surganya Allah. Ini kado yang ketiga. Selain rahmat dan ampunan, pada bulan Ramadan ini Allah juga membuka pintu-pintu surganya dan menutup pintu rapat-rapat pintu nerakanya. Dalam salah satu hadis disebutkan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis sayatin. Yang artinya, ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan ini atau hadis di atas, Syekh Izzuddin bin Abdissalam Sultanul Ulama menjelaskan dibukanya pintu surga merupakan simbol imbauan bagi umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sementara dibelenggu setan merupakan simbol untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat. Maqasidus Shaum Syekh Izzuddin Abdussalam halaman 12. Artinya kita bisa mendapatkan kesempatan meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini jika kita mengupayakan diri kita dengan memperbanyak daripada amal-amal ibadah yang dianjurkan, sekaligus menahan diri dari segala perbuatan maksiat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Syahrul Ramadan syahrun mubarak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bitaqullah wa afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.